Halo, perkenalkan nama saya Dio Gabriel Parapat dengan NIM 192406084. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kelompok kami. Ya, mau. Sistem pendukung keputusan. Judul dari proyek kami ini adalah Tekmiat Indonesia yang dibuat melalui VBNet. Dari proyek tersebut didapatkan beberapa data peserta yang akan dipakai dalam sistem pendukung keputusan ini. Data tersebut diakumulasikan di dalam sebuah database, yaitu DB Tekmiat, dan dicetak ke dalam bentuk workbook dan di Microsoft Excel. Data dalam Microsoft Excel tersebutlah yang menjadi alternatif ataupun data yang akan dibuat sistem pendukung keputusannya. Di antara kandidat peserta yang sudah terdaftar, kita ingin menyimpulkan atau mencari kandidat yang paling populer dan sesuai dengan kriteria dari decision maker-nya. Metode SPK. Di sini ini adalah tabelnya dari nama, kode peserta, usia, tinggi, pekerjaan, pendidikan, jumlah tombol hijau, dan jumlah tombol merah. Untuk membantu proses tersebut, digunakanlah sistem pendukung keputusan. Metode SPK yang digunakan adalah metode multi-factor evaluation process. Berikut adalah penjelasan dari metode tersebut. 1. Faktor dan evaluasi faktor. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari faktor-faktor yang biasanya dijadikan acuan pemilihan pasangan, seperti usia, tinggi, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Lalu kita mendata evaluasi faktor, yaitu alternatif ataupun kandidat dalam pemilihan ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tabel berikut. Tabel 1, faktornya yaitu usia, tinggi, pekerjaan, pendidikan. Evaluasi faktor yaitu Dimas, Fahran, Rian, Leon, Steven, Dion, dan Feral. 2. Bobot faktor. Langkah selanjutnya adalah memberikan nilai bobot untuk masing-masing faktornya. Usia 0,25, tinggi 0,15, pekerjaan itu 0,4, dan pendidikan 0,2. Tampak pada tabel kedua ini, faktor yang paling penting itu adalah pekerjaan, dan diikuti oleh usia, pendidikan, dan juga tinggi. 3. Bobot nilai evaluasi faktor. Berikut kita akan memberikan bobot nilai pada evaluasi faktor terhadap faktor-faktor yang ada. Usia Dimas ini 7, Fahran 6, Rian 7, Leon 8, Steven 5, Dion 8, Feral 7, dan seterusnya, yaitu faktor tinggi, pekerjaan, dan pendidikan. 4. Nilai bobot evaluasi. Untuk mendapatkan nilai total bobot evaluasinya, kita bisa mengalihkan nilai bobot faktor dengan nilai evaluasi faktor. Berikut adalah nilai total bobot evaluasi masing-masing kandidat. 1 Dimas jumlahnya itu 7,2, Fahrian jumlahnya itu 0,8, Rian itu jumlahnya 8,15, Leon jumlahnya 7,1, Steven jumlahnya 0,95, Dion jumlahnya 7,45, Feral jumlahnya 7,2. Baru kita akan mendapatkan hasilnya itu, dari hasil penilaian itu didapatkanlah rankingnya itu, yang pertama itu Rian, Dion, baru yang ketiga Dimas dan Feral, keempat Leon, 5 Steven, 6 Fahran. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi kandidat terbaik dalam Tekmiat Indonesia ini adalah Rian. Ini adalah desain interface-nya. Gambar di samping merupakan hasil proyek pemrograman visual yang sudah kami kerjakan. Melalui proyek ini akan dijelaskan use case diagram dan juga activity diagramnya. Use case diagram Tekmiat Indonesia. Gambar di samping merupakan use case diagram pada proyek Tekmiat Indonesia. Peserta akan mendaftar, lalu meeting dengan klien. Terus admin itu akan mendata peserta dan membuat laporannya. Activity diagram Tekmiat Indonesia. Peserta, gambar di samping ini merupakan activity diagram dari proyek kami. Peserta itu akan mendaftar, lalu akan menyerahkan tugasnya, menyerahkan berkasnya. Nah, setelah diserahkan berkasnya, admin akan menerima berkas, lalu memverifikasi datanya. Di sini ada 2, diterima atau tidak diterima. Kalau tidak diterima, admin akan mengembalikan berkasnya kepada peserta. Terus peserta akan menerima berkasnya. Terus kalau diterima, akan diproses datanya. Terus di sini nanti ada yang diedit datanya, ditambahkan datanya, atau bahkan dihapus data. Terus admin akan membuat laporan dan akan meeting dengan klien. Terima kasih.